Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaan di pagi hari ini teman-teman ya, semuanya dalam rekondisi merah merona-rona. Oke, Bitcoin ini masih ada potensi gitu ya, sampai di area 25 kembali karena dia sudah nyentuh di area 25 ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau ambil posisi long untuk Bitcoin ya, kalian lihat saja nanti ketika dia retracement kembali lagi di area 25 ribuan, teman-teman di situ bisa ambil posisi ya untuk jangka pendek lah ya kalau posisi long, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman kita akan membahas Shiba Inu, di mana di sini ada sesuatu hal yang bisa mendobrak harga daripada Shiba Inu ini menjadi meledak ya, akan meledak gitu teman-teman. Apa itu? Kita lihat dulu untuk chart daripada Shiba. Nah, ini adalah chart daripada Shiba teman-teman, dimana ini melalui trading view ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri dimana dia hampir ya tinggal nunggu closing candle aja nih kayaknya. Kalau closing dia bisa membentuk triple top ya, triple bottom, atau ya bisa dikatakan ini nanti teman-teman ya, kemungkinan besar dia akan ada recover kalau kita mengacu pada support-support sebelumnya ya, yang dimana ketika dia menyentuh di sini dia naik lagi ya kan, di area sini naik turun, akankah dia meneruskan kenaikannya atau akan sedikit konsolidasi sebelum dia meneruskan penurunannya. Nah, sampai ya, kalau sampai dia turun teman-teman, jebol dari supportnya, maka potensi dia sampai di area 75 sampai 68 yang saya garis biru ini. Cuman ini dari candle weekly ya, jadi nggak sehari dua hari ini bisa tereksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari garis Fibonya ya, kita lihat di sini, kita perjelas dulu lah seperti ini biar enak. Oke. Jadi di sini bisa kalian lihat area 618 atau ini ya teman-teman. Nah, ini area 618 ini adalah area penting sebenarnya ya. Ketika dia mengalami kenaikan habis itu koreksi dan dia ngejebol di area 618, maka dia potensi bearishnya tinggi. Oke. Nah, jadi ini nanti ketika ada rebound sedikit kenaikan teman-teman ya, mungkin dia bisa di area kepala 10 sampai kepala 1044. Oke, kepala 1044 atau 45 lah ya. Ketika dia mampu menjebol di area 618 teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan tren bearish akan berubah menjadi tren bullish. Oke. Tapi ketika dia nggak mampu menjebol di area 618 ya, berarti dia masih dalam kondisi untuk meneruskan penurunan lebih jauh lagi gitu ya. Jadi kita tetap pantau bersama ya teman-teman. Ini ya kemungkinan besar sih kalau turun kayaknya berat. Kenapa? Karena ada news yang mungkin akan membawa Shiba ke harga dari tren bearish menjadi tren bullish. Semoga saja seperti itu. Mari kita lihat beritanya. Nah, ini teman-teman yang akan membuat harga Shiba itu naik ya, dimana perihal Shibarium lebih dekat dari yang diharapkan. Admin menghadirkan fitur yang mengalahkan solusi layer 2 lainnya. Wow ya. Jadi di sini teman-teman ya, dari salah satu ya anggota Shibarium gitu ya kan, dia mengatakan bahwasanya Shibarium ini lebih dekat daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan gitu ya kan. Dan di sini admin menghadirkan juga gitu ya fitur-fitur solusi 2 ini yang bisa mengalahkan solusi layer 2 lainnya. Wow, mantap. Inilah yang saya bilang ya, ketika news ini tereksekusi teman-teman, maka dari itu ya trendline kita ya, titik support kita yang tadi itu bakal mantul teman-teman, akan mantul ya, yang seperti saya bilang ya, ketika pemantulannya kuat dia jebol di area 618,
pembalikan tren segera terjadi dari tren bearish menjadi tren bullish. Mantap jiwa ya, semoga saja seperti itu. Tapi di sini ada yang berharap juga SHIBA turun dulu dong ya, mungkin sampai 6 di kepala 68 atau kepala 75 gitu ya kan, ada potensi ke situ, ada ya. Cuman kalau memang bisa ke situ ya saya seneng aja, berarti jaring saya kena gitu ya kan. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, saya juga seneng, berarti nilai value saya naik gitu. Oke, nah jadi ya mau turun saya juga seneng, mau naik apalagi tambah seneng gitu loh ya. Jadi poin pentingnya di mana seseorang admin ya, Shiba Inu berpikir Shibarium dapat diluncurkan pada bulan Agustus. Oke ya, pada bulan Agustus. Tim Shiba Inu belum mengungkapkan tanggal perilisan Shibarium. Shibarium adalah solusi stabilitas layer 2 dari ekosistem Shiba Inu yang saat ini sedang dalam pengujian alfa. Oke ya. Jadi kalau di bulan Agustus berarti ada kemunduran dari apa yang dikatakan Satoshi Kusama ya. Satoshi Kusama mengatakan testnet ini paling cepat 2 bulan, paling lambat 4 bulan. Ya, 4 bulannya di bulan berapa Bang? Ya di bulan Juli kalau nggak salah ya. Dari Maret, April, Mei, Juni ya, di bulan Juni gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, rilis resmi solusi stabilitas layer 2 Shiba Inu lebih dekat dari yang diharapkan, dan fitur utama mengubah permainan yang dengan mudah menghancurkan jaringan layer 2 lainnya. Nah, intinya layer 2 daripada Shibarium ini teman-teman diklaim oleh tim Shiba Inu ini lebih efisien, lebih bagus dibandingkan jaringan layer 2 lainnya. Memang harus seperti itu ya. Ketika dia ngeluarin layer 2 ya harus lebih mantap jiwa atau lebih bagus dari kompetitornya. Kalau di bawah daripada kompetitornya ya akan sama saja, kan seperti itu. Nah, Shibarium terus menerima perkembangan besar yang semakin menggembarkan angkatan darat Shiba yang telah lama mengantisipasi peluncuran resmi solusi stabilitas. Nah, admin Shiba Inu Discord baru-baru ini memberikan detail utama tentang Shibarium, dan mereka dibagikan di Twitter oleh spesialis pemasaran konten resmi ekosistem Shiba yang menggunakan pegangan bernama Lucy. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kenapa saya bilang tadi tren bearish bisa menjadi tren bullish? Salah satunya adalah big newsnya perilisan Shibarium ini yang akan mematahkan tren bearishnya menjadi tren bullish. Ya, kalau kita lihat dari garis Fibo kita tadi yang kita bikin teman-teman ya, dia mungkin akan nyentuh di support terakhirnya ya, habis itu dia mantul ya. Kemantulannya sampai mana ya, kemungkinan dia harus bisa ngejebol di area 618 untuk meneruskan kenaikannya. Nah, jadi ini teman-teman, wah, jadi ada yang bertanya ini nanti kalau Shibarium rilis di kala kondisi yang seperti ini nggak akan ada kenaikan yang gila dong gitu ya. Jadi gini teman-teman, walaupun Shibarium dirilis dalam kondisi bear market ya, memang kenaikannya mungkin nggak akan seefisien ketika dia dirilis dalam kondisi bull market. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah ketika dia rilis di bear market, yang harus dijadikan patokan atau yang harus dijadikan kesempatan oleh Shiba Inu ini adalah untuk menarik partnership, menarik adopsi massal sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Nah, ketika bull market, disitulah tinggal menikmati hasil kerja di kala bull market, dia mengadopsi massal Shibarium ya, memperbanyak proyek-proyek berada di jaringan Shibarium dan sebagainya, panennya yang nanti di ketika bull market gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman kita langsung ke fokus-fokus pentingnya ya. Admin Shiba Inu lainnya menggunakan pegangan Twitter Shibarium, di mana tidak secara resmi mengungkapkan garis waktu spesifikasi dari solusi stabilitas layer 2, tetapi mereka membuat komentar tidak resmi tentang kapan mereka pikir itu akan diluncurkan secara resmi. Oke, jadi pemikirannya adalah di Agustus ya, di Agustus, tapi ini bisa lebih cepat dari itu gitu teman-teman ya. Syukur-syukur di bulan besok atau bulan Juli atau di bulan 7 ya, di bulan 7 semoga saja teman-teman ya, semoga saja seperti itu. Karena apa, kita berspekulasi wah Agustus ini bisa lebih cepat dari itu dong gitu ya kan. Nah,
Jadi di sini buat teman-teman Shiba Army ya, buat teman-teman Shiba Army tetap semangat meskipun rekondisi daripada Shiba seperti ini gitu ya kan, rekondisi daripada Shiba nggak memungkinkan dia untuk meneruskan kenaikannya karena pressure jual ini tinggi gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari candlenya Shiba memang pressure jualnya masih tinggi gitu ya kan, mantap jiwa. Kita ulis sekali lagi di sini teman-teman ya, kita tunggu. Nah, jadi bisa kalian lihat 1 2 3 4 5 6. Ya, ini belum closing ya candle yang terakhir ya teman-teman. Tapi dari dia kenaikan dari awal dia naik menjadi trend bearish ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ini sudah ada 6 candle berwarna merah berturut-turut. Ini candle mingguan ya teman-teman ya, candle mingguan. Mungkin candle terakhir ini nanti akan closing minggu ini teman-teman. Minggu ini akan closing. Dia habis closing candle ini apa? Kita lihat candle konfirmasinya. Candle konfirmasinya gimana bang? Ya harus ada candle buy ya, candle buy yang melebihi shadow ini, ya teman-teman ya. Nah, melebihi shadow ini ya, entah di atasnya sedikit gitu. Kalau sudah terkonfirmasi seperti itu, saya yakin harganya akan naik gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba, semoga sedikit membantu. Salam cuan.